Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romul Aji Pamungkas akan memaparkan atau menjelaskan tentang kekuatan hakikat hukum internasional yang mana tugasnya ini tentang hukum internasional yang didoseni oleh Pak Hendi. Langsung saja ke materi hakikat hukum internasional. Masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional adalah suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Dalam hukum internasional, hubungan yang bersifat koordinasi atau kerjasama mengingat negara-negara di dunia sama derajatnya dalam bukan bersifat subordinasi layaknya hukum nasional. Terus adapun teori hukum internasional yaitu pertama teori hukum alam. Menurut teori hukum alam, hukum internasional adalah hukum yang diturunkan untuk hubungan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini dikarenakan hukum internasional merupakan bagian dari hukum tertinggi, yaitu hukum alam. Tokoh-tokoh dari hukum di antara lainnya Hugo Grotius, Aymeric Patel, dan lain-lain. Teori hukum alam telah memberikan sumbangan besar terhadap hukum internasional, yaitu memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Nah, dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bersama masyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi manusia. Nah, mungkin teori hukum alam setelah melakukan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antara bangsa-bangsa di dunia ini. Yang kedua, teori kehendak negara. Dalam teori hukum positif dapat beberapa teori, yaitu teori kehendak negara, hukum kehendak negara atau hukum kehendak bersama negara-negara, dan mazhab Wina. Menurut teori hukum kehendak negara, kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum. Hukum internasional berasal dari kemauan negara yang berlaku karena negara itu sendiri. Terus yang ketiga, mazhab Wina. Kelemahan teori-teori berdasarkan kehendak negara melahirkan sebuah teori baru yang mendasarkan dari pada norma hukum yang telah ada terlebih dahulu. Nah, mazhab Wina menurut Kelsen ada dan mengikatnya kaidah hukum internasional didasarkan oleh ada dan mengikatnya kaidah hukum lain yang lebih tinggi, dan ada mengikatnya kaidah hukum yang lebih tinggi itu didasarkan oleh ada dan mengikatnya kaidah hukum yang lebih tinggi lagi. Terus yang keempat, mazhab Prancis. Selain mazhab Wina, ada suatu mazhab yang mencoba menjelaskan dasar meningkatnya hukum internasional dengan konstruksi pemikiran yang sama sekali berbeda dengan teori hukum alam dan hukum positif. Nah, adalah mazhab Prancis. Dengan kata lain, tokohnya yaitu seperti Leon Deguit, Franchil, dan Silly. Dasar pemikiran teori ini adalah apa yang disebut dengan fakta-fakta sosial, yaitu berupa faktor-faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia. Yang artinya, dasar mengikat hukum internasional itu dapat kembalikan kepada sifat alami manusia sebagai makhluk sosial, senantiasa memiliki hasrat untuk hidup bergabung dengan manusia lain dan kebutuhan akan solidaritas. Kebutuhan individu tersebut juga terdapat pada bangsa dan negara. Dengan kata lain, menurut mazhab ini, kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan ada fakta-fakta sosial bahwa manusia butuh hidup bermasyarakat dan bersosial. Sekian dari saya yang menjelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.